Halo, selamat pagi sahabat Ramata semua. Jumpa lagi bersama saya Dr. Ayu sebagai host dalam acara webinar hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pada acara webinar hari ini yang bertemakan menjaga kesehatan mata di era pandemi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Dr. Nindya Suryani Prasetyo, spesialis mata. Webinar pada hari ini kita bekerja sama dengan asuransi Sequis, serta untuk 10 orang penanya terbaik dari peserta webinar kali ini akan mendapatkan voucher pemeriksaan gratis, pemeriksaan mata gratis, serta 10 voucher untuk semua peserta acara webinar hari ini, yaitu voucher cashback untuk pembelian kacamata. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan kurikulum vitae Dr. Suryani Prasetyo, spesialis mata. Dr. Nindya Suryani Prasetyo, spesialis mata, lahir di Denpasar pada 27 April 1989. Beliau menempuh kedokteran umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2007 hingga 2013. Dan melanjutkan studi spesialis matanya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2016 hingga 2021. Saat ini beliau berpraktik di Rumah Sakit Mata Ramata dan merupakan anggota organisasi dari Perdami. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita undang ke tengah-tengah kita semua Dr. Nindya Suryani Prasetyo, spesialis mata. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi juga dokter Ya, Ayu. bagaimana kabarnya dok hari ini? Baik Ya, sehat-sehat ya dok ya? Ya, baik. Terima kasih banyak dokter karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama dengan para sahabat Ramata ya dok ya? Iya. Ya, saat ini dokter akan membawakan presentasi yaitu mengenai menjaga kesehatan mata di era pandemi ya dok ya? Iya, betul. Ya, baik. Untuk para peserta semua webinar pada hari ini, mungkin jika ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar, serta para peserta dimohon untuk mencantumkan nama masing-masing saat pendaftaran webinar hari ini. Ya, baik dokter, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter Ya, Ayu sama-sama, sebagai dokter. pemandu acara hari ini. Terima kasih juga kepada Sequis untuk terselenggaranya acara hari ini, dan terima kasih kepada sahabat Ramata yang sudah ikut join di ruang edukasi mata webinar pada siang hari ini. Baik, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang pemahaman bagaimana menjaga kesehatan mata di era digital. Baik, slide-nya boleh dimulai. Ya, kita mulai ya. Jadi sudah selama hampir 2 tahun ini ya, sejak 2 Maret 2020 lebih tepatnya, virus corona menyerang Indonesia, dan ini semakin lama kasus temuannya semakin meningkat di negara kita. Belum lagi ditambah dengan adanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus-menerus yang sampai saat ini pun masih diperpanjang, yang membuat kita masih terus harus melakukan berbagai aktivitas di rumah. Baik itu meeting atau rapat, sekolah dari rumah, bekerja pun dari rumah. Jadi semakin banyak kegiatan-kegiatan kita yang harus dilakukan dengan menggunakan gadget. Nah, work from home ini sudah menjadi tren saat ini. Jadi sudah nggak mungkin lagi kita lepas dari work from home. Kita sudah terbiasa di pekerjaan secara daring saat ini atau dalam jaringan, dan ini akan berakibat penggunaan gadget yang terus-menerus akan dilakukan. Slide-nya. Baik itu orang dewasa maupun anak-anak, kegiatan belajar mengajar secara daring pun akan meningkatkan risiko yang akan berakhir pada gangguan penglihatan. Jadi anak-anak sendiri juga mulai merasa tidak nyaman dengan cara belajar di rumah. Jadi awalnya mereka akan belajar menggunakan buku, menggunakan kertas-kertas, dan sekarang hampir seharian, terutama anak yang makin lama makin dewasa pun akan semakin lama belajar menggunakan komputer. Nah, ini semua akan berujung pada sekumpulan gejala yang bernama computer vision syndrome. Jadi computer vision syndrome ini adalah kumpulan gejala-gejala. Jadi ada banyak gejala ya di sini ya, yang berujung pada gangguan penglihatan akibat penggunaan komputer yang terlalu lama. Sebenarnya nama ini hanya nama computer vision syndrome, tapi sebenarnya tidak hanya akibat dari komputer, karena
dulu komputer dan sekarang akan berkembang, jadi gadgetnya tidak hanya komputer, jadi macam-macam. CVS atau Computer Vision Syndrome juga dikenal dengan digital eye strain, atau kalau bahasanya kita dia matanya terasa pegal dan kaku gitu rasanya. Ini akibat dari komputer, smartphone, e-reader, dan juga tablet ya. Sekarang berkembangannya semakin pesat sekali. Nah, penggunaan gadget ini sudah menjadi lifestyle masyarakat saat ini. Jadi dulu kalau misalnya kita masih harus menggunakan komputer karena suatu pekerjaan, menggunakan handphone karena suatu pekerjaan. Nah, sekarang sudah sesuatu yang tidak bisa lepas lagi dari dalam kehidupan kita. Jadi sudah menjadi gaya hidup gitu. Penggunaannya tuh sudah mulai seperti nggak bisa lepas dari tangan kita. Jadi dari bangun pagi kita sudah buka handphone, terus siang kita bekerja, malam sebelum tidur pun kita juga buka handphone kan sebelum tidur ya. Rata penggunaan komputer ini sendiri untuk pekerja-pekerja kantoran bahkan bisa lebih dari 7 jam dalam sehari. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi pada saat kita melihat layar komputer itu, mata kita menjadi bekerja keras. Jadi sama seperti bagian tubuh kita yang lain, mata juga mempunyai otot, sama seperti kaki, seperti tangan, yang akan bekerja keras jika kita gunakan secara terus-menerus. Jadi pada suatu jarak dan sudut yang tertentu, pada saat menatap komputer, menyebabkan mata kita dipaksa untuk bergerak dan fokus. Mata di sini sebenarnya merupakan otot-otot yang involuntar, jadi kita tidak bisa menyadari seperti kaki atau tangan kita yang capek karena lari atau mengangkat sesuatu, kita kerasa capek, terus kita istirahat langsung. Cuman pada otot-otot mata ini seringkali kita tidak sadar bahwa oh ternyata sudah capek, tapi kita masih paksa terus untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian posisi yang tidak tepat atau tidak ergonomis kita bilangnya juga menyebabkan tidak nyaman atau nyeri pada leher dan juga bahu kita. Kemudian membaca pada layar monitor ini sebenarnya sangat berbeda dibandingkan dengan buku. Jadi mengapa kok kalau kita baca buku gitu rasanya kok lebih tidak cepat lelah dibandingkan dengan kalau misal kita baca di komputer. Jadi hal ini akibat dari kita sering dengar yang namanya pixel ya. Jadi suatu objek atau benda atau huruf ya di komputer itu tersusun atas beberapa kotak-kotak kecil yang kita sebut dengan pixel. Jadi kalau misalnya kita tahu zaman dulu kita resolusi yang masih belum bagus, pada saat kita dekatin suatu layar, kita akan bisa melihat suatu kotak-kotak kecil yang tersusun untuk membentuk suatu karakter. Kemudian huruf itu seringkali menjadi kurang tajam, karena kan kalau misalnya kita menggunakan resolusi yang tidak baik, hurufnya seperti kabur. Nah, kontrasnya pun jadi tidak jelas antara huruf dan juga layar latar belakangnya. Nah, karena tidak jelas itu, maka mata kita menjadi tidak fokus, dan karena tidak fokus, secara tidak sadar otak kita memerintahkan mata kita untuk memfokuskan suatu objek tersebut. Jadi otak kita memerintah, ayo dong harus fokus ini supaya kita bisa menerima informasi yang ada di dalam situ. Jadi itu yang membuat mata kita dipaksa bekerja keras sehingga ototnya menjadi capek. Kemudian di samping itu, pancaran cahaya dari suatu layar dan juga pantulan bayangan pada layar atau glare kita sebutnya itu menyebabkan proses membaca menjadi sulit. Jadi misalnya kita buka laptop, seringkali kita tidak sadar bahwa laptop kita ini sudah nyala aja lampunya, padahal layar laptop yang nyala ini ada pantulan di depannya. Jadi ada pantulan dari entah sinar di belakang jendela di belakang kita, atau sinar dari lampu, atau sinar dari sekitar kita, yang menyebabkan layarnya itu menjadi tidak bening gitu. Jadi tidak terlihat jelas tulisan-tulisannya. Seringkali kita tidak sadar karena si layar laptopnya sendiri itu sudah nyala. Jadi itu yang harus kita hindari. Kemudian gejala ini muncul apabila kebutuhan kerja mata melebihi kemampuan mata itu sendiri. Hal ini akibat dari menghabiskan waktu 3-4 jam atau lebih setiap harinya yang akan meningkatkan risiko terjadinya CVS atau Computer Vision Syndrome. Nah, apa saja gejalanya? Nah, kita secara mudahnya kita akan membagi gejala tersebut dari non mata dan mata.
Dari non mata kita akan sering mengalami adanya kaku leher, pundak, terus nyeri leher, nyeri bahu, kenceng gitu rasanya, terus mulailah pusing, nggak nyaman badannya, terus nyeri punggung karena posisinya nggak enak seharian. Itu yang terjadi pada saat kita mengalami computer vision syndrome. Itu dari segi non mata. Kemudian kalau yang dari matanya, kita seringkali memiliki banyak gejala seperti yang kita bisa lihat di sini. Ada gejalanya mata berair, terus matanya rasanya ngeras, kayak berpasir, kayak ada benda asing gitu rasanya di matanya. Terus rasanya kering, mulai merah, perih, setiap kali berkedip rasanya kok sakit, perih gitu ya. Kemudian pandangan sudah mulai kabur, penglihatannya ganda atau double, dan juga ini akan menjadi sulit fokus untuk melihat. Jadi sudah nggak nyaman lagi untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi ini gejala-gejala yang sering dialami oleh pasien-pasien dengan computer vision syndrome. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi kita bagi juga menjadi personal, lingkungan, dan juga resiko dari komputer. Dari resiko personalnya adalah postur tubuh. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa postur tubuh yang tidak tepat akan semakin memperparah terjadinya kondisi ini. Jadi kita dalam suatu bekerja juga harus memperhatikan tidak hanya si komputernya aja, tapi kita juga harus mempersiapkan bagaimana kita melakukan persiapan mempersiapkan diri kita dengan membentuk postur tubuh yang tepat sebelum bekerja. Kemudian jarak pandang antara mata dan juga layar komputernya juga harus kita lihat. Sudut pandang dari mata penglihatan kita dan layar komputernya juga harus tepat. Kemudian kita harus tahu apakah ada kelainan-kelainan mata, baik itu kelainan refraksi, jadi kelainan seperti mata minus, mata plus atau silinder, dan juga kelainan-kelainan mata akibat penyakit-penyakit tertentu. Nah, kelainan mata di sini sendiri juga banyak akibat dari penyakit-penyakit, contohnya seperti kencing manis, kemudian kelainan-kelainan autoimun, kemudian seperti ada juga faktor-faktor dari seringnya merokok, itu juga sangat berpengaruh. Dan juga kita akan sering mengalami mata kering juga di sini akibat dari beberapa obat-obatan tertentu. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi oleh suatu penyakit sistemik atau penyakit dalam tubuh kita juga terkadang mempengaruhi terhadap produksi air mata kita. Kemudian di sisi lain ada juga faktor usia. Jadi yang tidak bisa dipungkiri juga bahwa semakin bertambah usia kita, fungsi-fungsi kelenjar air mata kita juga mulai menurun. Untuk faktor-faktor lingkungan, jadi dari segi pencahayaan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada saat kita melakukan pekerjaan di depan layar, pencahayaan ini harus tepat, jadi tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Tidak boleh ada pantulan sinar, seperti yang saya bilang, jadi layarnya harus tidak ada pantulan sinar yang menyebabkan mata kita menjadi lelah. Kemudian sirkulasi udara. Nah, ini penting karena seringkali kita bekerja di suatu kondisi, terutama yang kerja kantoran ya, yang tidak bisa work from home ini sendiri, sirkulasi udara sangat berpengaruh dengan adanya masang AC atau kipas angin. Jadi pada saat AC itu nyala, terutama apabila anginnya berhembus langsung di sekitar kita, mata ini akan lebih cepat untuk kering air matanya. Jadi air mata di bola mata kita ini sangat penting untuk membasahi bola mata. Jadi bola mata harus tetap terjaga kelembabannya, terjaga kondisi cairannya supaya bisa melihat dengan baik. Nah, dengan adanya sirkulasi udara yang terlalu kencang seperti AC atau kipas angin yang secara langsung berhembus di depan kita, itu akan lebih sering air matanya menjadi menguap. Setelah menguap, jadi airnya mata kita menjadi sering terasa perih, kering, seperti itu. Kemudian di sisi lain dari segi komputernya, jadi komputernya sendiri kita harus atur resolusinya. Jadi resolusinya juga harus sebaik mungkinnya yang tadi saya bilang bahwa pixel itu sangat berpengaruh, ketajaman suatu layar itu sangat berpengaruh, dan kemudian kita juga harus mengatur kontrasnya agar lebih jelas antara tulisan depan dan latar belakang dari layar itu sendiri. Juga glare yang tadi saya bilang supaya tidak ada pantulan dari layar komputernya. Nah, sebenarnya sebagian keluhan ini akan bersifat sementara dan akan membaik setelah menghentikan penggunaan komputer atau layar komputer. Jadi ini akan hilang sendiri gejala-gejala ini dengan cara kita beristirahat.
Jadi setelah kita rasanya tidak nyaman atau lelah, sebaiknya tidak diteruskan. Jadi kita istirahat, baik itu istirahat nanti yang istirahat secara reguler, nanti akan dijelaskan di belakang. Jadi kita akan lebih nyaman untuk bekerja secara seharian misalnya. Tapi ada juga beberapa orang yang mengeluhkan penurunan ketajaman penglihatan yang menetap. Jadi hal ini juga bisa terjadi dan harus segera dikonsultasikan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik supaya tidak lebih parah nanti jatuh penyakitnya. Nah, bagaimana sih mencegahnya? Kita bisa lihat di sini, ini adalah yang paling kiri adalah postur yang salah. Postur yang tengah dan postur yang paling kanan itu yang lebih benar. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, pada saat kita bekerja duduk di layar komputer, kita harus duduk dengan posisi adanya sandaran dan juga armrest atau sandaran di lengan kita. Jadi lengan kita ini harus sejajar dengan lantai supaya lengan kita ini tidak membuat ketegangan otot-otot di sekitar bahu dan pundak. Setelah itu lengan kita pun juga pergelangan tangannya tidak boleh terlalu banyak tekukan. Jadi harus sejajar juga, sejajar mungkin. Jadi jangan sampai lengan kita itu tangan bagian bawah pergelangannya sampai menekuk begini ya. Jadi jangan dialasin buku atau apa. Jadi harus seminimal mungkin untuk lekukan dalam mengetik. Nah, kemudian untuk jarak pandangnya dari mata dan juga layar itu sekitar 45 sampai 75 atau 80 cm. Jadi kalau dikira-kira ya mungkin nggak bawa penggaris, kalau setiap kali bekerja boleh setengah meter antara jarak layar dan juga mata. Hal ini akan membuat mata menjadi rileks pada saat bekerja. Jadi mata tidak terlalu bekerja keras pada saat misalnya jarak layarnya terlalu dekat. Kemudian sudut penglihatannya antara mata dengan layar sebaiknya agak diturunkan sedikit, jadi sekitar 15 sampai 20 derajat. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita melakukan penglihatan dengan terlalu menengadah gitu atau terlalu di atas, itu akan membuat kelopak mata kita menjadi naik. Sedangkan kalau kita dikasih jarak tadi dengan sudut 15 sampai 20 derajat itu, kelopak mata kita cenderung lebih menutup lebih banyak permukaan bola mata kita. Dengan menutupnya lebih banyak permukaan bola mata kita, itu akan lebih mencegah terjadinya penguapan air mata. Jadi kalau misalnya kita terlalu menengadah, kelopak mata kebuka, lebih banyak bola mata kita yang terpapar dengan udara dan lebih cepat kering. Jadi kalau misalnya contohnya aja kalau misalnya kita nonton bioskop duduk paling depan gitu kan, duduk paling depan terus kita menengadah melihatnya udah posisinya nggak enak menengadah, terus bola mata kita lebih sering terbuka, terpapar, apalagi AC-nya dingin kan kalau misalnya nonton seperti itu, jadi lebih cepat kering, lebih cepat capek, dan juga kalau di depan layar dekatnya sedekat seitu, pikselnya jadi lebih kelihatan. Jadi mata untuk memfokuskan suatu benda menjadi lebih susah. Kemudian paha kita atau kaki kita harus sejajar juga. Jadi jangan sampai dia tidak sejajar, harus sejajar dengan lantai, dan juga kaki kita harus ada berpijak di lantai, kalau bisa ada footrest-nya atau tempat menaruh kakinya, jangan sampai kaki kita menggantung seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang berdiri, ya jarang sih yang berdiri ya, lebih banyak yang duduk juga berdiri, kurang lebih sama seperti itu. Intinya dari jarak mata ke layar, kemudian sudutnya, dan juga posisi tangan dan pergelangan tangannya. Yang penting itu. Itu yang menyebabkan kita lebih kurang resikonya untuk terjadi computer vision syndrome. Yang saya jelaskan tadi, jadi sudutnya 15 sampai 20 derajat, jarak pandangnya 40 sampai 80, lengan dan paha sejajar lantai, kursi dengan sandaran dan armrest, dan kaki harus menginjak lantai. Poin-poinnya di situ. Kemudian hal yang lain yang mungkin sudah banyak tahu ya tentang 20-20-20 rule. Jadi aturan 20-20-20 ini merupakan suatu metode untuk mengistirahatkan mata dikala harus berada dalam waktu yang lama di depan komputer. Jadi ini cara istirahat singkatnya istilahnya. Jadi di sini artinya adalah setiap 20 menit kita bekerja, setelah 20 menit kita bekerja, kita lihat objek yang jauh sejauh 20 kaki. 20 kaki itu berapa sih? Sekitar 6 meter.
Jadi 20 kaki kita lihat, atau kalau kita nggak tahu nih jaraknya berapa, pokoknya lihat yang jauh-jauh aja. Kalau di suatu lokasi kita bekerja ada jendela, boleh kita lihat pohonkah atau lihat sesuatu yang jauh di sana gitu, akan lebih mengistirahat mata. Jadi mata itu kalau kita lihat jauh, dia berada dalam status istirahat. Kalau dia jarak dekat, dia akan lebih kontraksi atau lebih tegang matanya gitu. Kemudian berapa lama sih? Selama 20 detik. 20 detik ini adalah cara untuk melihat agar mata istirahat. Jadi 20, 20, 20. Susah sih memang ya, karena kita harus menyadari tentang 20 menitnya itu. Jadi kalau bisa mungkin kalau ada alarm, boleh pakai alarm. Tapi kalau pekerjaan yang tidak memungkinkan setiap 20 menit istirahat, setiap 20 menit istirahat itu, boleh kita dengan istirahat yang lebih panjang. Lebih panjang sekitar, kita lihat di sini bahwa setiap 3-4 jam, istirahat selama 30-45 menit. Jadi setelah 3-4 jam itu merupakan, berdasarkan penelitian, setelah 3-4 jam itu adalah batas di mana mata kita akan mulai lelah. Jadi mulai lelah itu kalau diteruskan akan memberikan efek-efek yang tadi dijelaskan. Nah, istirahat selama 30-45 menit ini bolehlah, mungkin kita makan atau kita tiduran, istirahat, duduk-duduk, tapi istirahatnya ya tidak lihat gadget. Jadi istirahatnya ya udah bener-bener duduk atau merem istirahat, jadi tidak untuk mainan HP atau mainan game yang lain seperti itu. Jadi ini boleh dipraktekkan di tempat kerja atau di rumah masing-masing. Kemudian cara lain adalah mencegah glare. Glare ini seringkali tidak disadari, yang saya bilang tadi bahwa glare ini sering tidak disadari karena sinarnya sama-sama mirip dengan layar komputer atau gadget kita sendiri. Jadi caranya gimana sih mencegah glare? Kita miringkan layar, baik itu ke belakang atau ke depan, dimiringkan supaya nggak ada pantulan cahaya. Jadi sampai nggak ada pantulan cahaya, baru kita stop di situ. Kemudian kita tidak bekerja di depan atau di belakang sinar langsung, contohnya di jendela, atau kalau ada lampu juga kita hindari sinar-sinar langsung seperti itu. Dan juga kita bisa menggunakan lapisan layar tambahan. Jadi lapisan tersebut seringkali di pasaran disebut dengan anti glare. Itu bisa ditambahkan ke komputer atau laptop kita dan juga di gadget kita. Jadi penggunaan anti glare ini akan mengurangi jumlah cahaya yang direfleksikan atau dipantulkan dari layar komputer atau layar monitor dan juga gadget kita. Kemudian selanjutnya, seringkali kita lupa berkedip ya, jadi kita harus sadar dan sensitif dengan proses mengedip kita. Pada umumnya manusia ini berkedip sekitar 16-20 kali per menit. Namun seringkali kita lupa tentang berkedip pada saat bekerja depan komputer. Jadi saking kita fokusnya, saking kita seriusnya bekerja, itu akan sangat berkurang frekuensi mengkedip kita sekitar 5-6 kali bahkan. Ini yang menyebabkan lapisan air mata kita kering dan mata jadi perih. Jadi kalau misalnya kita, sekedar pengetahuan tambahan bahwa di mata kita ini ada lapisannya 3. Jadi lapisan yang paling atas itu lapisan lemak, lapisan bawahnya itu yang paling bawah lapisan aqueous atau lapisan airnya, dan yang lapisan bawah itu lapisan musin atau lendir. Nah, pada saat kita lupa berkedip atau jarang berkedip, ini akan mengganggu struktur lapisan 3 tadi. Jadi kita akan mengalami kekurangan 3 lapisan tadi, terganggu lapisan 3 tadi, jadi mata kita itu jadi kering, kekurangan nutrisi, kekurangan pelumas untuk membasahi bola mata kita agar lebih nyaman. Jadi kita harus menyadarkan diri bahwa kita harus berkedip nih, sudah berapa lama tidak berkedip selama bekerja atau selama entah main game atau nonton seperti itu. Kemudian pencahayaannya harus baik. Jadi bermain gadget pada ruangan gelap ini akan berpotensi merusak penglihatan, terutama akibat sinar biru. Terutama pada saat kita malam-malam hari ya, jadi malam hari bekerja atau malam hari sebelum tidur itu kita seringkali kan mainan handphone dulu atau buka laptop dulu sebelum tidur, jadi sampai ketiduran pun itu dalam suasana cahaya yang gelapnya itu akan semakin membuat kelelahan di mata kita dengan pencahayaan yang gelap seperti itu. Nah, sinar biru ini atau blue light lebih tinggi pada handphone menurut penelitian dan tablet dibandingkan dengan komputer. Jadi menurut penelitian yang ada, jadi handphone dan tablet ini memiliki sinar
jumlah sinar biru yang lebih tinggi daripada komputer. Dan penggunaan monitor, maksud saya semakin besar layarnya, semakin mengurangi resiko terjadinya computer vision syndrome. Nah, pemilihan dan penggunaan kacamata yang tepat juga membantu mengurangi gejala-gejala computer vision syndrome ini. Jadi misalnya kita mempunyai masalah dengan gangguan refraksi atau ada mata minus, mata plus, atau mata silinder, itu harus segera dikoreksi atau dibuat senormal mungkin. Jadi mata dibuat senyaman mungkin dengan kondisi yang otot tidak kontraksi sekali, jadi itu akan lebih meringankan kerja mata kita. Dan apabila ada kelainan-kelainan lain, harus segera dikonsultasikan kepada dokter untuk memilih kacamata yang tepat. Selain kacamata juga nanti di konsultasi dokter juga nanti akan digali lebih dalam penyakit-penyakit apa yang ada di mata kita. Apakah mata kita ada permasalahan di bagian lapisan air mata, apakah di lapisan air mata selain itu juga struktur mata kita juga ada masalah, atau ada masalah-masalah penyakit-penyakit lainnya, penyakit kencing manis atau imun yang tadi saya jelaskan, itu akan digali lebih dalam di dokter, jadi supaya kita bisa mengetahui dan bisa setidaknya menyelesaikan masalah akar permasalahan dari kondisi mata. Nah, yang sekarang sering terjadi adalah anak-anak. Jadi anak-anak ini sekarang mau nggak mau terpaksa untuk belajar dari rumah. Jadi seharian harus menatap, entah yang punya handphone pakai handphone, entah yang punya laptop pakai laptop. Itu membuat anak harus belajar dari situ, dan mau tidak mau kita tidak bisa memaksa anak harus belajar dari menatap handphone atau gadget tersebut. Nah, anak kecil ini mempunyai resiko yang lebih tinggi. Jadi kenapa seperti itu? Gangguan penglihatan pada anak seringkali tidak disadari dan tidak dikoreksi, dan akan memperparah gejala-gejala CVS. Gangguan penglihatan yang tidak disadari anak ini, kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita berada di ruangan kelas, anak-anak kan ada yang duduk depan, ada yang duduk belakang. Jadi misalnya anak-anak ditaruh duduk belakang, dia akan ada keluhan tidak bisa lihat layar papan gitu. Kalau di depan baru bisa lihat layar papan. Jadi lebih kemungkinan terdeteksi itu lebih bisa dipahami gitu. Kalau yang di rumah ini yang sering nggak terdeteksi karena di depan layar langsung, jadi mau nggak mau pasti kelihatan kan. Cuman sebenarnya dia ada gangguan penglihatan yang belum bisa mereka untuk lakukan. Jadi anak-anak ini seharusnya diperiksa secara rutin, diperiksa tajam penglihatannya secara rutin, sehingga mereka tahu bahwa oh ini saya punya gangguan penglihatan. Jadi pada saat dia belajar menggunakan laptop atau komputer, dia jadi lebih nyaman. Ya, karena anak-anak ini masih belum bisa menyadari tentang keluhan atau permasalahan di mata mereka sendiri. Kemudian penggunaan handphone pada anak juga meningkatkan risiko terjadinya CVS. Dan kita tahu juga anak-anak habis belajar menggunakan laptop, dia kadang main menggunakan handphone, dan itu meningkatkan risiko terjadinya CVS. Nah, penting bagi kita orang tua untuk lebih sensitif untuk mengetahui kesehatan mata pada anak-anak dengan melihat kondisinya dia dan membawa ke tempat pemeriksaan yang lebih baik. Nah, di sini anak-anak biasanya kita akan periksa tajam penglihatannya, kita periksa dengan huruf-huruf, atau kalau anak-anak yang belum bisa membaca huruf, kita akan periksa dengan gambar-gambar, jadi kita bisa tahu bahwa oh anak ini memiliki tajam penglihatan yang optimal atau tidak. Nah, kalau misalnya dia memiliki tajam penglihatan optimal, berarti kita bisa lanjutkan pelajaran atau aktivitas dia sehari-hari. Namun jika tidak, kita harus segera koreksi atau kita segera memberikan terapi bahwa dia ini membutuhkan kacamata misalnya. Jadi kita akan periksa kacamatanya, anak ini butuh berapa, jadi kita harus kontrol rutin karena kadang-kadang dia akan progresif atau cenderung ada peningkatan untuk kondisi refraksi pada mata anak tersebut. Nah, sebagai take home message, di masa pandemi COVID-19 dan era digital ini, resiko terjadinya computer vision syndrome ini akan cukup tinggi dan akan meningkat. Pemeriksaan mata secara reguler dan kebiasaan posisi yang tepat dapat mencegah atau mengurangi gejala CVS. Dan kita perlu konsultasikan ke dokter apabila gejala-gejala ini tidak dapat kunjung membaik. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Ya,
Terima kasih banyak dokter atas presentasinya serta penjelasannya yang sangat jelas untuk kita semua. Jadi dokter, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan mata kita ya dokter ya, Iya, mengingat kita semua hampir melakukan aktivitas itu di depan layar laptop, gadget, serta komputer ya dok ya, terutama anak-anak. Jadi untuk para sahabat Ramata, mungkin jika sudah mengalami gejala-gejala tersebut atau mungkin kerabatnya, bisa langsung konsultasi ke dokter spesialis mata terdekat ya dok ya. Iya. Ya. Baik dokter, untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab ya dokter. Silakan pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama dari Nikomang Ayu Nita. Pagi dokter mau bertanya apakah kita perlu memeriksakan mata secara periodik. Dua mata saya timbul urat atau saraf sehingga bagian putihnya tidak jernih. Apakah ada cara untuk menyamarkan atau mengobatinya? Ya, silakan dokter, bisa dijawab. Terima kasih kepada Ibu Nikomang Ayunira ya atas pertanyaannya. Jadi memeriksakan mata secara periodik ya perlu kita lakukan. Jadi mata harus kita periksa setidaknya secara rutin tajam penglihatannya, kemudian kita koreksi tajam penglihatannya dengan mungkin kacamata, kemudian lainnya kita juga harus lihat kondisi tekanan bola matanya, kita perlu lihat secara berkala dan juga kita perlu lihat kondisi dalam mata bola mata seperti apa, apakah normal apa tidak. Kemudian biasanya itu akan kita perlu lakukan pemeriksaan 6 bulan sampai 1 tahun sekali supaya kita bisa tahu lebih dalam terapi apa yang harus dilakukan apabila ada masalah. Kemudian tentang bagian mata putih yang tidak jernih, ya. Jadi mata itu mempunyai pigmen yang mirip dengan sama seperti di kulit tubuh kita. Jadi di tangan, di kaki, di bagian tubuh lain itu ada pigmen di mata juga. Yang sebenarnya kalau dia tidak membesar dan tidak melebar dan tidak sakit itu secara kosmetik saja mengganggunya. Jadi apakah dia ada gangguan apa tidaknya? Kita perlu lihat dengan mikroskop di dokter mata, apakah dia memang hanya pigmen saja seperti kulit tubuh yang lebih gelap daripada yang lain, itu atau dia hanya gangguan dari kosmetik saja. Namun apabila dia cuma gangguan dari kosmetika, tidak perlu diapa-apakan. Cuman kalau misalnya dia ada gangguan atau masalah, kita perlu melakukan intervensi atau penanganan yang lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, jadi memang diperlukan ya dok ya untuk pemeriksaan secara periodik antara 6 bulan sampai setahun untuk mengetahui kondisi matanya masih normal atau ada kelainan ya dok ya. Iya betul ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Vira Indah. Selamat pagi dokter, mohon izin bertanya. Mata anak saya sudah mulai kurang jelas jika melihat jauh dok karena banyak aktivitas menggunakan komputer dan gadget untuk pembelajaran yang daring maupun main game. Umurnya 7 tahun sekarang, kami upayakan menggunakan kacamata ion yang bisa meminimumkan radiasi. Apakah kaca ini bisa mengurangi dampak kurang tajamnya penglihatan? Mohon jika ada vitamin yang aman dikonsumsi untuk membantu agar penglihatan kembali normal. Ya, silakan dokter bisa dijawab. Oke, terima kasih Bu Vira Indah ya. Jadi anaknya ini perlu kita tahu dulu ini sudah berapa lama dia menggunakan kacamata. Kacamata itu kan harus yang tadi dijelaskan bahwa harus diperiksa secara berkala lagi karena perkembangan bola mata anak-anak itu kan masih dia terus berkembang. Jadi kita harus tetap secara periodik memeriksa anak-anak ini apakah ada progresivitas minusnya atau silindernya pada anak tersebut. Jadi sekarang kondisinya harus dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Kemudian kita juga harus menghadapi atau hati-hati terhadap terjadinya mata malas. Jadi kadang-kadang pada anak-anak yang tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala, dia tidak maksimal. Jadi kalau kita bilang di sini penglihatan optimal itu 6/6. Jadi bisa melihat huruf yang kecil di jarak 6 meter. Jadi pada anak-anak apabila dia tidak bisa melihat maksimal seperti itu, kita harus periksa matanya. Apakah ada kelainan, apakah ada permasalahan, atau memang dia terjadi mata malas. Mata malas itu adalah mata yang sudah terlanjur tidak dirangsang, tidak diberikan stimulasi, sehingga dia stuck atau terhambat di jalur
yang lebih atas atau huruf yang lebih besar itu dia terhambat di situ aja. Jadi tidak bisa turun ke huruf yang lebih kecil. Kemudian untuk kacamata ion ya, ini yang seringkali jadi pertanyaan. Kacamata ion atau radiasi. Jadi yang lebih sering kita dengar adalah yang blue filter ya. Jadi yang tadi dijelaskan mengenai sinar biru itu, sebenarnya sinar biru itu ada di sekitar kita, di mana-mana juga ada. Memang yang lebih sering diberikan pengetahuan adalah yang di komputer. Di komputer ini sebenarnya menurut penelitian-penelitian, dosisnya tidak terlalu bisa merusak mata kita atau dari kornea atau lapisan saraf paling depan, kemudian lensa, kemudian retina, tidak bisa serta-merta langsung merusak dari layar komputer tersebut. Menurut penelitian masih belum ada yang jelas mengenai hal tersebut. Dosisnya tidak terlalu bisa untuk membuat kerusakan mata. Cuman memang ada satu penelitian lain yang mengatakan bahwa sinar biru dari layar gadget ini akan mengganggu keseimbangan hormon melatonin di otak kita. Jadi hormon melatonin ini akan mengganggu kondisi siang dan malam pada anak-anak. Jadi pada saat dia terganggu, dia akan merasa bahwa ini dia akan merasa segar terus, jadi dia akan kurang untuk beristirahat. Jadi hormon melatonin ini tidak membuat anak bisa istirahat dengan normal, tidak bisa beristirahat dengan baik. Jadi seringkali kita harus menggunakan, beberapa orang perlu untuk blue filter ini supaya dia bisa istirahat dengan tenang. Dan pada malam hari ini terutama ya, jadi pada saat malam hari anak-anak sudah harus istirahat, sudah harus waktunya bertumbuh, berkembang lagi, dia tidak bisa melakukan itu karena efek dari sinar biru ini. Kemudian untuk Kacamata. ya kacamata ion itu ya, yang lebih kita sering tadi bukan ion atau blue filter ya, radiasi. Jadi lebih ke arah blue filter. Jadi kalau untuk kacamata ion yang katanya dipasang terus ada tombolnya kiri kanan untuk lihat jauh dekat, itu masih belum ada penelitian yang jelas tentang hal itu. Kemudian untuk vitamin yang aman dikonsumsi, penglihatan kembali normal. Itu vitamin itu hanya suplemen ya, jadi hanya penunjang untuk kesehatan sel-sel saraf, sel-sel di dalam kepala dan lapisan saraf mata kita. Tapi untuk penglihatan kembali normal tidak bisa vitamin membuat penglihatan kembali normal. Jadi untuk melihat kembali normal ya itu yang saya bilang di depan bahwa ada masalah atau tidak di mata anak ini, kemudian apakah diperlukan kacamata atau tidak, kemudian apakah dia ada mata malas apa enggak, itu yang harus kita elaborasi atau kita kaji lebih dalam supaya kita tahu anak ini terapi terbaiknya apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi jika ada anak-anak kita yang memang sudah tidak sesuai lagi ya dok ya, dia dianggap tanda kutip normal, bisa langsung konsultasi ya dok ya? Iya betul, jadi biar tahu masalahnya di mana dan lebih cepat ditangani dan nggak jatuh ke penglihatan yang lebih buruk lagi, karena mata malasnya itu yang paling sering ditakutkan pada anak-anak. Ya. Baik dokter. Baik, untuk sahabat Tramata, jika ingin langsung bertanya secara lisan kepada narasumber kita, Dr. Nindya, spesialis mata, bisa meng-on-kan kameranya serta angkat tangannya ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan dari Ibu Feni Kristianti, selamat pagi dokter, jika mata plus dan ada silinder, apakah bisa disembuhkan? Jika bisa, bagaimana caranya? Jika dengan minum vitamin mata, apa bisa membantu untuk mengurangi mata minus, plus, dan silinder? Ya, bisa dijelaskan dokter? Iya, jadi yang dibilang mata plus, minus, dan silinder itu adalah yang dibilang dengan kelainan refraksi ya. Jadi status kondisi refraksi mata yang membuat bayangan di depan kita tuh tidak tepat jatuh di pusat saraf mata kita. Jadi untuk kondisi refraksi-refraksi seperti ini, jawabannya bukan vitamin, tapi memperbaiki status refraksi kita. Jadi media refraksi kita yang paling besar itu adalah kornea dan lensa. Jadi kornea itu lapisan bening mata depan kita, terus kemudian lensa itu adalah di bagian yang seringkali kita terjadi katarak. Nah, kondisi seperti ini banyak terapi-terapinya, jadi mulai dari kacamata, kemudian pemberian kontak lens, kemudian mungkin yang terkini ada yang namanya LASIK, kemudian ada yang mengganti lensa matanya yang baru, jadi diganti
agar status refraksinya kembali normal. Itu adalah cara-cara. Jadi kalau pada pasien dewasa kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang paling ringan atau yang paling umum sering dilakukan ya sementara ini masih kacamata. Kemudian kalau untuk vitamin yang tadi saya jelaskan, jadi tidak bisa vitamin itu mengembalikan status refraksi mata kita. Jadi masalahnya di kaca atau media refraksinya, jadi tidak bisa kita bermain dengan vitamin atau obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dari belakang kita mengobati kelainan refraksi ini masih belum bisa sampai sekarang ini. Begitu ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Berarti untuk kelainan refraksi itu masih belum bisa disembuhkan dengan vitamin ya dok ya? Masih Hanya belum bisa ada obat dari dikoreksi vitamin. dengan kacamata, Iya, kacamata dikoreksi dan operasi. dengan media refraksinya itu yang saya bilang. Jadi bagian kacanya diganti atau nanti korneanya diperbaiki atau mungkin ganti lensa kalau misalnya dia harus ganti lensa, kurang lebih kayak gitu. Ya, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Luh Fatmawati. Boleh bertanya dokter, berapa lama waktu normal kita harus menggunakan HP atau gadget atau komputer untuk maksimalnya, agar mata kita tidak sampai kelelahan atau bahkan mengalami gangguan? Silakan bisa dijawab dokter. Ya, jadi berapa lama waktu normalnya? Tadi dijelaskan bahwa ada 2 cara. Jadi setiap 20 menit, yang rule of 20-20-20, setiap 20 menit kita menatap layar, baik itu gadget, mau itu komputer, maupun laptop, setiap 20 menit kita istirahatkan mata secara 20 kaki atau 6 meter, melihat pandang yang jauh-jauh gitu, yang hijau-hijau atau yang biru-biru di jauh-jauh sana, dengan waktu 20 detik. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Sebenarnya kalau yang berapa sih maksimalnya? Menurut penelitian-penelitian itu 3-4 jam. Jadi setelah 3-4 jam itu sudah batas maksimal dari mata kita untuk melihat suatu layar, menatap layar. Jadi setelah itu dari penelitian mata kita sudah mulai ada gejala-gejala. Jadi gejala yang saya sebutkan tadi, mata merah, berair, mulai pandangannya kabur, kemudian badan sudah mulai pundak pegel, nyeri leher, seperti itu. Jadi kelelahan itu yang akan terjadi kalau setelah 3-4 jam. Jadi air mata kita sendiri pun tuh kalau misalnya kita sudah mulai kelelahan, ya karena mata kita kering, jadi penglihatan kita akan jadi kabur, pandangan jadi double. Jadi banyak yang akan terjadi apabila kita maksa terus melakukan kegiatan selama lebih dari 4-5 jam tadi. Jadi yang kerja-kerja di kantoran atau yang harus kerja di rumah seharian dari pagi sampai sore karena harus meeting, harus belajar, harus kuliah, harus mengerjakan tugas, itu harus membuat reminder atau mungkin pasang alarm gitu ya untuk membuat kita ingat bahwa oh ini saatnya saya harus istirahat. Istirahatnya yang kalau yang long break atau kita harus istirahat lebih lama, jadi setelah 3-4 jam istirahat setengah jam aja cukup dengan tiduran kah atau sambil makan atau minum gitu. Jadi tidak melatap layar selama 30 menit setelah 3-4 jam. Kurang lebih begitu ya. Ya, terima kasih dokter. Jadi kita harus jangan lupa mengistirahatkan mata dengan menerapkan rule of 20 itu ya dok ya, saat kita berada di depan laptop dalam waktu yang lama ya dok ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Komang Yuliastini. Halo dok, selamat pagi. Saya mau bertanya, kenapa mata saya sering sekali terasa perih, berair, merah, dan bintil-bintil jika kondisi capek dan stres dan cuaca saat panas. Terima kasih. Dan satu lagi, mata saya silau dan sakit jika di ruangan terang, serta ketika melihat objek yang terang seperti TV, HP, dan lain-lain meskipun sebentar. Terima kasih. Ya. Jadi, oke, terima kasih Bu Komang Yuliastini ya. Ini kita lihat dulu sebenarnya area bekerjanya Ibu Komang ini di mana? Di luar ruangan kah? Apa di dalam ruangan kah? Kemudian status ruangan, sirkulasi udara di ruangan tersebut juga seperti apa? Apakah dia berangin? Apakah dia ber-AC? Jadi kadang yang tidak kerja di ruangan AC pun juga bisa mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalnya dia berada di dekat jendela, anginnya berhembus sering dan kencang, itu juga akan menyebabkan dia
terjadi mata kering. Yang lebih sering terjadi di sini memang pada computer vision syndrome adalah mata kering. Jadi kalau sudah dia mulai merasa perih, panas, tidak nyaman, itu kita harus lihat status air matanya yang saya bilang tadi, ada 3 lapisan tadi. Kalau kita periksa ke dokter, kita bisa periksa menggunakan slit lamp atau mikroskop yang biasa digunakan oleh dokter mata. Di situ kita akan lihat status matanya, air matanya dia menggunakan cat warna, apakah dia baik, atau dia sudah mulai rusak, atau dia sudah mulai di bagian bening matanya sudah mulai ada lecet-lecet akibat mata kering yang sudah lama ini. Jadi kita harus meriksa lebih dalam dan lebih jauh di situ. Kalau misalnya sudah menggunakan tetes air mata buatan pun, kadang air mata buatan hanya memberikan efek sementara. Jadi kita harus lihat lagi masalahnya ada di mana. Begitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, datang dari Ibu Dwi Pramini. Apakah ada hubungan antara mata minus dengan kaku leher dan tengkuk kepala? Silakan dijawab, dokter. Iya, jadi mungkin bisa berhubungan, mungkin nggak bisa berhubungan. Jadi kita lihat dulu mata minusnya ini sudah terkoreksi dengan baik atau belum. Dalam artian gini, kalau ada mata minus, cuman dia sudah pakai kacamata, tapi kok masih tetap nggak enak ya, nggak nyaman ya, mungkin dia belum mencapai status yang maksimal. Jadi yang saya bilang 6/6, dia bisa melihat huruf yang kecil sejarak 6 meter, apakah dia sudah optimal penglihatannya dengan kacamata yang sudah dia gunakan. Kalau misalnya dia belum optimal dengan kacamata yang dia gunakan, dia harus periksa lagi. Jadi kita harus periksa lagi, kita lihat apakah dia harus nambah minusnya, apakah dia harus ada silindernya, seperti itu. Jadi berubah status refraksi itu akan sangat berpengaruh terhadap penglihatan. Kalau misalnya dia belum terkoreksi, belum baik penglihatannya, tentu saja dia akan memaksa. Jadi otot matanya dia dipaksa untuk bekerja. Jadi dia harus bekerja semaksimal mungkin, menarik otot-otot di mata, dan itu akan membuat kondisi yang postur tubuhnya juga akan berubah, sehingga otot-otot di sekitar leher, sekitar bahu, sekitar punggung itu akan jadi sakit juga. Itu kalau ada hubungannya. Tapi kalau kita periksa dia sudah maksimal koreksinya, sudah baik penglihatannya, dan masih ada tetap kaku leher dan di tengkuk, ya kita harus periksa status kesehatan tubuh yang lain. Jadi mungkin misalnya kita perlu periksa tekanan darahnya, kemudian kita perlu periksa kondisi muskuloskeletal atau tulang dan leher di sekitar mata dan leher itu, dan mungkin kita juga bisa bekerja sama juga dengan rekan kita di dokter bagian spesialis saraf ataupun dokter bagian tulang. Jadi holistik ya, jadi permasalahannya harus dirangkul secara bersamaan, kita lihat masalahnya ada di mana, akarnya di mana, begitu, supaya bisa kita memberikan jawaban dan terapi yang lebih tepat. Ya, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan datang dari Ibu Nimade Krisna Laksmi Dewi. Pagi dokter, saya mau bertanya, jika ada bola mata kita timbul seperti daging, itu apakah perlu dilakukan tindakan? Karena jika terkena debu, mata cepat sekali merah. Bisa langsung dijawab, dokter? Ya, ini kemungkinan yang terjadi adalah tumbuh daging di bola mata ya, atau kalau bahasa kita bilangnya pterygium. Atau kita bisa, kalau orang-orang yang sering terjadi di sini adalah orang-orang yang sering bekerja di luaran. Jadi orang-orang yang sering bekerja di lapangan, seperti sering bekerja di pantai atau nelayan atau yang suka surfing. Jadi kena angin, kena debu, kena angin, itu menyebabkan dia mikrotrauma. Jadi mikrotrauma itu dia ada gesekan kecil-kecil sekali akibat dari angin dan juga debu-debu itu, dia menggesek mata, menggesek secara terus-menerus, kemudian dirangsang lagi oleh sinar ultraviolet dari matahari, itu yang menyebabkan terjadinya tumbuh daging. Jadi kondisi jaringan bening mata, jadi mata kita yang putih ini ternyata ada lapisan tipisnya lagi, lapisan yang bening dan tipis, itu dia akan menebal dan menebal. Pada saat dia menebal, dia akan mulai bergerak maju ke arah tengah bola mata. Jadi bola mata kita akan semakin tertutup, tengah bola mata kita yang hitam itu akan mulai tertutup, dan itu biasanya dilakukan tindakannya apabila sudah mencapai hampir ke tengah bola mata. Jadi dia mulai akan mengganggu penglihatan kita. Namun apabila pasien biasanya
secara aktivitas sehari-hari atau fungsi kehidupannya dia terganggu karena sering iritasi atau sering merah, sering gatal, tidak nyaman, jadi dia terganggu aktivitas sehari-harinya, ya perlu diambil. Jadi cara mengambilnya pun nanti ada tekniknya tersendiri, kita angkat dan kita ganti dengan lapisan yang baru supaya tidak kambuh lagi. Jadi sebenarnya di sini juga status kekambuhannya juga tinggi. Jadi ada beberapa orang yang sudah diangkat pun masih bisa timbul atau kambuh lagi, karena yaitu mungkin dari segi pencegahannya juga masih belum bisa, karena kan harus setelah dilakukan tindakan pun kita harus mencegah terkena sinar, terkena angin atau debu. Jadi untuk proteksi sih supaya tidak semakin, mungkin si ibu ngomong tadi masih statusnya masih di awal ya, belum sampai ke tengah. Mungkin sementara kalau misalnya masih berpikir mau melakukan tindakan apa enggak, dengan pencegahan, jadi dengan keluar pakai kacamata hitam, pakai topi. Jadi kita tuh nggak usah dianggap takut sombong atau apa pakai kacamata hitam atau topi keluar, tapi memang itu penting. Jadi kita harus pakai kacamata hitam, pakai topi supaya mencegah hal-hal seperti itu. Ya. Ya, terima kasih dokter. Mungkin untuk orang-orang yang bekerja dengan faktor risiko untuk tumbuhnya daging itu bisa mencegah dengan menggunakan kacamata, topi untuk mencegah terjadinya tumbuh daging atau progresivitasnya bisa ditekan ya. Ya. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya datang dari Andi Setia. Selamat pagi dokter, mau bertanya berkaitan dengan efek cahaya biru dari gadget terhadap mata. Berkaitan dengan kondisi ini, apakah menggunakan fitur penyaring cahaya biru atau blue light filter bisa membantu dalam mengatasi kelelahan mata selama bekerja menggunakan gadget? Ya, bisa langsung dijawab, dokter? Iya, jadi penggunaan kacamata dengan blue filter itu biasanya kan yang warna kuning ya. Jadi blue filter itu lebih menyaring warna birunya dengan biasanya diberikan kacamata yang lensanya tuh berwarna kuning. Atau kalau enggak juga bisa dilakukan blue filter itu langsung dari si layar komputernya itu atau dari layar gadgetnya. Nah, itu untuk kondisi seperti itu biasanya kelelahan matanya sedikit terkurangi dari situ. Jadi itu masalahnya bukan kelelahan mata atau kelelahan computer vision syndrome yang tadi saya jelaskan. Jadi itu hanya untuk mengurangi sinar biru yang masuk ke mata kita untuk berefek kepada lebih kepada hormon melatonin yang tadi saya sebutkan, bahwa hormon melatonin ini akan membuat pikiran atau status kondisi tubuh kita terasa harus bekerja terus, jadi kita tidak bisa istirahat, jadi lebih tidak bisa ngantuk atau rasanya nggak bisa istirahat, kurang istirahat, jadi badan tidak jadi fresh karena terus dipaksa untuk bekerja dengan gangguan hormon ketidakseimbangan melatonin ini. Untuk kelelahan mata yang tadi dipaparkan bahwa kondisinya harus secara keseluruhan, jadi postur tubuh yang paling penting, jarak dia ke layar, terus sudut dia ke layar harus 15 derajat, jaraknya harus kurang lebih setengah meter, terus cara duduknya itu akan berpengaruh kepada mengurangi kelelahan mata selama bekerja. Jadi kalau blue filter itu sedikit porsinya, jadi istilahnya sedikit porsinya untuk mengurangi kondisi kelelahan mata. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Gusti Agung Putra Wirabuana. Selamat pagi dokter, izin bertanya terkait dengan kesehatan mata pada ibu hamil. Apakah bisa ibu hamil dengan mata minus melahirkan secara normal? Ya, baik dokter, bisa langsung dijawab. Iya, jadi kondisi ibu hamil ya, jadi pada status-status ibu hamil kemungkinan mungkin bisa terjadinya mata minus yang munculnya setelah ibu tersebut hamil. Jadi pada saat kita hamil, cairan tubuh akan meningkat, begitu juga dengan cairan-cairan yang ada di dalam lapisan saraf penglihatan mata kita. Jadi terkadang dengan meningkatnya cairan di lapisan saraf tersebut akan membuat status penglihatan kita jadi berbeda dibanding sebelum hamil. Yang itu mungkin dibilang dengan adanya minus setelah kita hamil. Apabila memang dari awal ibu tersebut sudah ada minus, dan minusnya mungkin cukup tinggi, perlu dilakukan pemeriksaan dulu ke dokter mata, kita lihat status retinanya atau saraf penglihatannya itu, apakah dia ada penipisan atau apakah dia
ada celah atau apakah ada resiko terjadinya robekan atau tidak. Jadi kita akan melakukan intervensi atau kita melakukan penanganan dengan kondisi mata-mata yang seperti itu. Jadi akan dilakukan tindakan agar mengurangi resiko untuk terjadinya lepas retina atau robek retina. Walaupun secara penelitian atau secara prakteknya tidak terbukti bahwa dengan melahirkan normal akan terjadi robekan retina atau saraf lepas. Jadi tetap pada prinsipnya, walaupun dia tidak tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan langsung tentang lepasnya saraf retina dengan kelahiran persalinan normal, tetap kita harus memeriksa status saraf mata kita. Jadi nanti pada saat diperiksa matanya, nanti akan digunakan mikroskop dan lensa khusus, kita bisa melihat di dalam mata kita sarafnya seperti apa. Apakah dia ada penipisan, apakah dia ada celah untuk robekan, nanti dia akan dilakukan intervensi lebih lanjut di situ. Terima kasih dokter atas jawabannya yang sangat jelas. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wasatya. Pagi dokter, izin bertanya, apakah ada faktor genetik bisa menjadi apakah ada faktor genetik terhadap mata silinder atau minus? Bisa langsung dijawab, ya. Terima kasih Pak Wasatya pertanyaannya. Jadi ya memang ada faktor genetik yang menyebabkan keturunan dari ayahnya atau ibunya ke anak kandungnya secara langsung bahwa dia silinder atau minus. Jadi memang pada orang tua yang mempunyai masalah-masalah silinder atau minus, apalagi minusnya yang menengah tinggi itu juga harus memeriksakan anaknya di masa dari kecilnya karena dia menurun biasanya dan anak-anak biasanya masih sering tidak paham. Kadang-kadang jadi terlewatkan bahwa ternyata anak tersebut harus diperiksa dari kecil tentang status refraksinya. Bahwa anak tersebut sebenarnya memang harus pakai kacamata dari kecilnya. Jadi dengan orang-orang dengan punya anak status refraksinya dia ada minus, ada silinder, jadi lebih gampang bahwa kemungkinan anak saya ada minus atau silinder juga nih, jadi harus diperiksakan secara rutin juga untuk tahu ada minus atau silindernya gitu. Baik dokter, berarti jika ada orang tua yang memiliki kelainan status refraksi bisa memeriksakan anaknya lebih dini ya dokter ya, ke dokter spesialis mata ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indri. Pertanyaannya adalah mata saya kering, tiap hari saya tetes 5 kali eye fresh sesuai penjelasan dokter. Tadi apakah saya kurang kedip-kedip tiap kali membaca berita? Apakah saya harus meneteskan eye fresh seumur hidup dan saya juga minum eye fit 1 kali sehari? Apakah boleh diminum seterusnya? Lalu apakah eye fit itu aman untuk diminum seterusnya? Bisa langsung dijawab dokter? Ya, jadi kita harus tahu dulu masalah ibunya ini mata kering akibat apa dulu, karena mata kering ini multifaktorial ya, jadi banyak sekali faktornya harus diperiksa. Apakah ibu menggunakan obat-obat tertentu yang mencetuskan terjadinya mata kering, kemudian apakah ibu ini mempunyai penyakit-penyakit yang mendasari sehingga terjadinya mata kering, kemudian mata keringnya ini sendiri akibat kekurangan lapisan yang mana, karena kan yang disebutkan tadi bahwa lapisan mata tuh ada 3, jadi kekurangannya ada yang di lapisan mana nih gitu. Jadi harus tahu dulu masalah utamanya di mana. Untuk sementara memang boleh meneteskan tetes mata yang disebutkan tadi. Jadi boleh karena itu adalah air mata buatan, jadi tidak masalah untuk ditetes setiap hari. Kemudian untuk vitaminnya nanti harus dikonsultasikan lagi ya ke dokter untuk tahu vitaminnya sudah cocok atau belum dan apakah perlu diberikan tambahan suplemen kebutuhan yang lain. Jadi mungkin semakin meningkatnya usia, semakin ada permasalahan, terutama mungkin di status lapisan air matanya mungkin ada khusus suplemen yang harus diminum. Jadi harus dikonsultasikan lagi ke dokter. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Priscilia Sarah Permadi. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya, di era pembelajaran daring ini, kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya computer vision syndrome pada anak? Ya, bisa silakan di...
jawab, Ya, Dokter? terima kasih Mbak Sarah atas pertanyaannya. Jadi dengan era pembelajaran daring ini kan seharusnya membatasi penggunaan screen time pada anak. Jadi kita harus mengetahui anak-anak kita sudah berapa lama sih pakai gadget dalam sehari. Jadi jangan dilanjutkan lagi ya kalau sudah dia lama pakai gadget. Kemudian kita melakukan pemeriksaan anak sedini mungkin. Jadi pada saat anak-anak ini sudah mulai learning from home ini seharusnya sudah bisa langsung diperiksakan status matanya. Jadi pada saat kita melihat anak kita udah sering pakai gadget, udah sering main game di rumah, kurang aktivitas outdoor, sedikit sekali bermain-main di lapangan, itu kita harus secara rutin periksain anak-anak kita. Jadi kita tahu masalahnya apakah refraksi aja, apakah ada masalah lain. Jadi lebih dini lebih baik. Jadi setelah periksa pun kita juga harus kontrol secara rutin untuk mengetahui progresivitas atau perkembangan dari mata anak, karena mata anak itu dia terus berkembang sampai dia dewasa, dan kita harus melihat perkembangan anak tersebut dengan mengecekkan matanya. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Dayu Tata. Selamat pagi dokter, untuk penderita glaukoma apakah boleh melakukan olahraga berat seperti di gym? Ya, bisa langsung dijawab dokter. Oke, penderita glaukoma ya. Glaukoma ini juga ada banyak ya. Jadi ada glaukoma, ada sudut terbuka, ada sudut tertutup, ada glaukoma akibat obat. Nah, ini glaukoma yang mana statusnya? Jadi sebenarnya yang penting dari penderita-penderita glaukoma ini adalah terkontrol. Dengan terkontrol itu artinya sudah rutin memeriksakan diri ke dokter dengan status tekanan bola mata yang sudah bagus, tekanan penglihatannya sudah bagus, kondisi saraf matanya sudah terkontrol, itu sebenarnya tidak masalah melakukan kegiatan-kegiatan di gym. Yang penting itu, yang penting kontrolnya, bagaimana dia status matanya. Karena kan terkadang pada pasien-pasien glaukoma itu kita ibaratkan dengan pencuri penglihatan. Jadi mungkin di awal sudah tahu saya glaukoma, terus sudah terapi, sudah oke nih, terus jarang kontrol. Nah itu yang seringkali terlewatkan. Jadi tetap harus kontrol dan lihat status matanya aman untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga di gym. Jadi syaratnya untuk penderita glaukoma harus tekanan bola matanya harus terkontrol dan salah satunya ya terpelihara ya dok ya. Betul. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kade. Selamat siang dokter, saya sering merasakan sakit yang luar biasa di bola mata, terutama setelah seharian bekerja di depan komputer. Yang mau saya tanyakan, apakah itu karena efek terlalu fokus atau ada gejala mengarah ke glaukoma, dokter? Dan apakah ada terapi obat yang sebaiknya saya pakai untuk mengurangi rasa sakitnya? Iya, bisa. Terima kasih Bu Kade atas pertanyaannya. Jadi setelah seharian bekerja di komputer ya, kemudian apakah sakit di bola mata ya? Jadi mungkin salah satunya computer vision syndrome juga. Jadi salah satunya kan memang gejalanya memang sakit di kondisi mata dan sekitarnya. Terus sebaiknya dilakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Jadi dengan mengistirahatkan mata, entah dia dengan rule 20-20-20 atau dengan istirahat setelah 3-4 jam bekerja depan laptop, kemudian istirahat setengah jam. Itu yang penting dilakukan. Untuk tahu glaukoma atau enggak, itu harus periksa. Jadi harus kita tahu. Jadi glaukoma itu kan permasalahannya ada 3 ya. Jadi tekanan bola matanya bermasalah, lapang pandang bermasalah. Jadi lapang pandang tuh pada orang-orang glaukoma tuh dia menyempit. Jadi kayak di terowongan gitu. Kalau kita kan ngelihat lurus tuh masih kelihatan orang di samping kanan kiri kita walaupun kita ngelihatnya lurus. Nah, pada orang-orang glaukoma tuh enggak. Jadi dia seperti ngelihat di terowongan di glaukoma, di terowongan pada orang glaukoma. Jadi orang-orang glaukoma itu yang sudah stadiumnya lanjut itu biasanya dia jalannya akan menabrak-nabrak. Karena dia nggak tahu kanan kirinya tuh ada kursi, ada meja, atau ada apa tuh dia nggak tahu. Kemudian yang ketiga adalah selain tekanan bola mata, lapang pandangnya bermasalah, saraf matanya juga dia mulai melemah. Jadi ibarat lampu pijar tuh, lampunya sudah mulai meredup. Itu permasalahan di glaukoma dan itu harus diperiksa dengan mikroskop, lensa, dan ada beberapa pemeriksaan penunjang lainnya yang harus diperiksa oleh dokter mata. Jadi kita tidak tahu sekarang ini ibu ini kondisinya apa, apakah glaukoma apa enggak. Jadi sebaiknya periksa dulu ke dokter masalahnya di mana gitu. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya.
Nah, ini sangat luar biasa sekali ya dokter ya, antusiasme dari Iya, betul. peserta Banyak webinar hari pertanyaannya ini. banyak banget. Ya, jadi untuk saat ini dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah bersedia dalam memberikan berbagi ilmunya kepada sahabat Ramata. Sebelum saya tutup acara hari ini dokter, mari kita melakukan acara sesi foto bersama para sahabat Ramata. Baik, untuk para sahabat Ramata bisa meng-on-kan kameranya untuk berfoto bersama secara virtual. Ya, kita tunggu untuk peserta yang belum meng-on-kan kameranya. Silakan. Ya. Ya, sepertinya masih dalam proses ya dok ya. Bisa ditunggu sebentar. Ya. Ya. Ya, baik kita mulai ya untuk acara sesi foto bersama hari ini. Ya. Ya, bisa di-take lagi satu lagi. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Ya. pada para peserta webinar dan juga Sekwis dan juga kepada Dr. Ayu atas webinar hari ini. Ya, baik untuk para peserta webinar karena kami akan membagikan 10 voucher gratis pemeriksaan mata untuk penanya terbaik. Nanti kita akan dari pihak Ramata akan mengirimkan via WhatsApp serta akan dibagikan voucher gratis untuk voucher cashback gratis untuk semua peserta webinar pada hari ini. Baik, terima kasih untuk Sekwis Live atas kerjasamanya. Semoga kedepannya bisa melakukan kerjasama dengan baik dengan pihak Rumah Sakit Mata Ramata. Terima kasih juga untuk para peserta webinar pada hari ini yang sangat luar biasa antusiasmenya. Semoga semua ilmu yang sudah dibagikan oleh Dr. Nindya, spesialis mata, bisa bermanfaat, serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada sahabat Ramata semuanya. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di acara webinar lainnya. Selamat siang.